saya Ronisa dengan nomor pokok mahasiswa 101203883. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Teknologi Digital kelas E4 program studi manajemen. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester untuk mata kuliah perencanaan tenaga kerja. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah perencanaan tenaga kerja. Nah, untuk dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Agus Alamsyah, SH, MM. Nah, langsung saja ke materinya, yaitu modal sumber daya manusia dalam perencanaan tenaga kerja. Konsep manusia sebagai modal atau human capital lahir berdasarkan kecenderungan fenomena abad 21 bahwa sudut pandang manajemen perusahaan dalam pengelolaan sumber daya manusia semakin modern dan semakin sadar bahwa manusia merupakan kunci utama bagi tumbuh kembang sebuah perusahaan, sehingga semakin diyakini bahwa kinerja perusahaan bukan hanya ditentukan oleh modal berupa finansial, mesin, alat, teknologi, dan modal tetap yang besar, tetapi terutama dikendalikan oleh modal manusia atau human capital. Modal manusia terutama mencakup kompetensi atau skill, baik hard skill maupun soft skill, yang meliputi pengetahuan, wawasan, keterampilan, fisik, sikap, dan karakter yang diperlukan untuk keperluan mencapai tujuan sebuah perusahaan. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari human capital. Yang pertama ada menurut Matthew Mann J. dan Metignan F. Keduanya menyatakan bahwa human capital is the sum of knowledge, skill, experience, and other relevant workforce attributes that reside in an organization workforce and drive productivity, performance, and the achievement of strategic goals. Atau jika diartikan, modal manusia adalah akumulasi pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan atribut-atribut kekuatan pekerja lainnya yang relevan di dalam kekuatan pekerja sebuah organisasi dan memacu produktivitas, kinerja, dan pencapaian tujuan strategis. Selanjutnya ada pengertian human capital menurut Stokely tahun 2003. Stokely 2003 mendefinisikan pengertian human capital adalah the terms of human capital is recognition that people in organization and business are an important and essential asset who contribute to development and growth in a similar way as physical assets such as machine and money. The collective attitude, skill, and abilities of people contribute to organization performance and productivity. Any expenditure in training, development, health, and support is an investment, not just an expense. Artinya, bahwa human capital merupakan konsep bahwa manusia dalam organisasi dan bisnis merupakan aset yang penting dan beresensi, yang memiliki sumbangan terhadap pengembangan dan pertumbuhan, sama seperti halnya aset fisik, misalkan mesin dan modal kerja. Sikap dan keterampilan dan kemampuan manusia memiliki kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas organisasi. Pengeluaran untuk pelatihan, pengembangan, kesehatan, dan dukungan merupakan investasi dan bukan hanya biaya, tapi merupakan investasi. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia adalah komponen yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Kesadaran terhadap manusia sebagai modal, capital, semakin kuat dan merambah tidak hanya di lingkungan perusahaan, tetapi juga di lingkungan organisasi atau kantor-kantor pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Semakin nampak juga ada upaya menempatkan manusia sebagai bagian yang penting dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pada masing-masing kementerian dan dinas di pemerintah, daerah telah memiliki dan melaksanakan program peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatus sipil negara atau ASN. Menurut Lloyd Edvinson dalam Pentis dan Manlaka tahun 2002, terdapat beberapa kapital dalam sebuah perusahaan, yakni yang pertama ada financial capital, yang kedua adalah capital connected to consumer relation, yang ketiga adalah capital connected to the organization, dan yang keempat adalah capital connected to the employees. Selanjutnya ada modal manusia menurut Anchuk tahun 2003.
Modal manusia yang pertama adalah modal intelektual. Modal intelektual sendiri adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Banyak pakar yang mengatakan bahwa modal intelektual sangat besar peranannya di dalam menambah nilai suatu kegiatan. Berbagai perusahaan yang unggul dan meraih banyak keuntungan adalah perusahaan yang terus-menerus mengembangkan sumber daya manusianya. Manusia harus memiliki sifat proaktif dan inovatif untuk mengelola perubahan lingkungan kehidupan yang sangat tinggi kecepatannya, baik itu dalam segi ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum, dan lain-lain. Mereka yang tidak dapat beradaptasi pada perubahan akan merasakan kesulitan. Dalam kondisi yang ditandai oleh perubahan yang super cepat, manusia harus terus memperluas dan mempertajam pengetahuannya dan mengembangkan kreativitasnya untuk berinovasi. Kemudian, modal manusia yang kedua menurut Ancok adalah modal emosional. Menurut Bradbury dan Griffiths tahun 2005, ada 4 dimensi dari kecerdasan emosional. Yang pertama adalah self-awareness, yaitu kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri secara tepat dan akurat dalam berbagai situasi secara konsisten. Yang kedua adalah self-management, yaitu kemampuan mengelola emosi secara baik setelah memahami emosi yang sedang dirasakannya, apakah emosi tersebut emosi positif atau negatif. Yang ketiga adalah social awareness, yaitu kemampuan untuk memahami emosi orang lain dari tindakannya yang tampak. Ini adalah kemampuan berempati, memahami dan merasakan perasaan orang lain secara akurat. Dengan adanya pemahaman ini, individu sudah memiliki kesiapan untuk menanggapi situasi emosi orang lain secara positif. Yang keempat adalah relationship management, yaitu kemampuan untuk orang berinteraksi secara positif dengan orang lain, walaupun orang lain tersebut memiliki emosi yang negatif. Kemampuan mengelola hubungan dengan orang lain secara positif adalah hasil dari ketiga dimensi yang tadi disebutkan, yaitu self-awareness, self-management, dan social awareness. Modal manusia yang ketiga menurut Ancok adalah modal sosial. Nah, istilah modal sosial atau social capital sudah lama muncul dalam literatur. Istilah ini pertama kali muncul di tahun 1916 di saat ada diskusi tentang upaya membangun pusat pembelajaran masyarakat. Konsep modal sosial diangkat ke permukaan sebagai wacana ilmiah oleh James Coleman tahun 1990. Pembahasan tentang konsep modal sosial oleh Putnam yang menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat Amerika yang makin menurun dalam hal kelekatan antar sesama warga. Nah, dari munculnya berbagai tulisan tentang modal sosial adalah suatu respon semakin merenggangnya hubungan antar manusia dan semakin melemahnya ketidakpedulian terhadap sesama manusia. Modal manusia yang selanjutnya adalah modal ketabahan. Konsep modal ketabahan berasal dari pandangan Paul G. Stoltz yang ditulis dalam buku Adversity Quotient: Turning Obstacle into Opportunity tahun 1997. Ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, apakah itu kehidupan pribadi ataukah kehidupan dalam sebuah organisasi. Khususnya di saat menghadapi kesulitan atau problem yang belum terpecahkan, hanya mereka yang tabah yang akan berhasil menyelesaikannya. Demikian pula, bila sebuah perusahaan sedang dilanda kesulitan karena tantangan berat yang dihadapinya, karena kehadiran perubahan lingkungan yang membuat cara kerja lama tidak lagi memadai. Modal manusia yang selanjutnya adalah modal moral. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sangat tergantung pada sejauh mana perusahaan berpegang pada prinsip etika bisnis di dalam kegiatan bisnis yang dilakukannya. Untuk berperilaku sesuai dengan kaidah etik perusahaan memiliki berbagai perangkat pendukung etik, yang salah satunya adalah manusia yang memiliki moral yang tidak berperilaku yang melanggar etik. Kehancuran dan kemunduran berbagai perusahaan besar di USA seperti Enron, yaitu perusahaan listrik terbesar, dan Arthur Andersen,
perusahaan konsultan keuangan yang beroperasi di seluruh dunia disebabkan oleh perilaku bisnis yang melanggar etika bisnis. Lainnya yaitu kasus krisis keuangan di Indonesia tahun 1997 sampai 1998 yang membuat perbankan Indonesia bangkrut karena kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah disebabkan oleh perilaku para pemain bisnis yang tidak berpegang pada etika bisnis. Ada 4 komponen modal moral yang membuat seseorang memiliki kecerdasan moral yang tinggi, yaitu yang pertama adalah integritas. Integritas adalah kemauan untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal di dalam perilaku. Individu memilih berperilaku yang tidak bertentangan dengan kaidah perilaku etika yang universal. Orang berperilaku atas keyakinan bahwa perilaku dalam bekerja yang etikal adalah sesuatu yang harus dilakukan dan akan membuat dirinya bersalah jika hal itu dilakukan. Komponen modal moral yang kedua adalah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hanya orang-orang yang mau bertanggung jawab atas tindakannya dan memahami konsekuensi dari tindakannya yang bisa berbuat sejalan dengan prinsip etik yang universal. Komponen modal moral yang ketiga yaitu penyayang. Penyayang adalah tipe orang yang tidak akan merugikan orang lain, karena dia menyadari memberi kasih sayang pada orang lain adalah juga sama dengan memberi kasih sayang pada diri sendiri. Orang yang melanggar etika adalah orang yang tidak memiliki kasih sayang pada orang lain, yang dirugikan akibat perbuatannya yang melanggar hak orang lain. Modal moral yang terakhir adalah pemaaf. Pemaaf adalah sifat yang diberikan pada sesama manusia. Orang yang memiliki kecerdasan moral yang tinggi bukanlah tipe orang pendendam yang membalas perilaku yang tidak menyenangkan dengan cara yang tidak menyenangkan pula. Sama halnya dengan modal intelektual yang berbasis pada kecerdasan intelektual, maka modal moral dasarnya adalah kecerdasan moral yang berbasis pada 4 kompetensi tersebut. Modal manusia yang terakhir menurut Ancok adalah modal kesehatan. Stephen Covey tahun 1986 dalam buku yang berjudul 7 Habits of Highly Effective People mengatakan bahwa kesehatan adalah bagian dari kehidupan yang harus selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya sebagai pendukung manusia yang efektif. Jika badan kita sedang sakit, maka semua sistem tubuh kita menjadi terganggu fungsinya. Akibatnya kita menjadi malas berpikir dan seringkali emosi kita mudah terganggu kestabilannya. Seringkali juga kita mudah menyerah menghadapi tantangan hidup. Kemudian, selain itu semangat untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang karena sistem tubuh kita terganggu fungsinya. Jadi, kesehatan merupakan sesuatu yang harus dijaga kestabilannya, karena apabila kesehatan tidak stabil, maka akan mempengaruhi tingkat kinerja dan produktivitas seseorang. Pembahasan yang selanjutnya adalah pemberdayaan manusia sebagai modal kapital. Nah, maju mundurnya kinerja sebuah perusahaan banyak ditentukan oleh faktor manusia sebagai sebuah modal. Oleh karena itu, perusahaan harus secara sistematis memberdayakan manusia yang ada di perusahaannya dengan cara, yaitu yang pertama, memastikan semua SDM memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jika ada indikasi sumber daya manusia belum memiliki kompetensi sebagaimana kebutuhan perusahaan, maka harus dibuat program peningkatan kompetensi berupa pelatihan atau in-service training secara sistematis dan berkelanjutan. Pemberdayaan manusia sebagai modal kapital yang kedua adalah penempatan secara tepat. Berikanlah suatu pekerjaan kepada ahlinya. Demikian pepatah lama mengajarkan kepada kita tentang kearifan dalam mengelola sumber daya manusia secara profesional. Jika terdapat suatu pekerjaan yang tidak menuntut keahlian khusus bagi petugasnya dan perusahaan mengalami kesulitan untuk memilih orang yang tepat untuk ditugaskan, maka dapat melibatkan ahli psikolog sumber daya manusia untuk melakukan analisis sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pemberdayaan manusia yang ketiga yaitu beri kepercayaan. Kepercayaan dari pimpinan merupakan motivasi yang sangat berharga bagi seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu,
Berdasarkan profil karyawan yang tepat, pimpinan dapat menganalisis dan meyakinkan diri sendiri bahwa karyawannya memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugasnya. Pemberdayaan manusia yang selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Sekalipun pimpinan memiliki kepercayaan kepada karyawannya dalam melaksanakan suatu tugas, namun tetap harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaannya. Pemantauan dan evaluasi tersebut sangat penting sebagai alat untuk memperoleh informasi tentang kemajuan capaian tugasnya dan sebagai tindakan preventif sebelum terjadi kesalahan. Pemberdayaan manusia sebagai modal yang selanjutnya adalah peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Manusia sebagai modal terletak pada kompetensinya, meliputi pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dimilikinya untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi atau sebuah perusahaan. Untuk itu, agar kompetensinya tetap terpelihara dan berkembang sesuai dengan kebutuhan, maka perlu adanya program peningkatan kompetensi secara berkelanjutan melalui berbagai cara seperti diklat, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Pemberdayaan manusia yang selanjutnya adalah gaji yang sepadan. Sebagai salah satu bentuk pengakuan bahwa manusia sebagai modal, maka harus diberikan gaji yang sepadan dengan tugas dan tanggung jawabnya, ditambah kesejahteraan di luar gaji pokok yang berhak diterimanya. Gaji yang sepadan akan menjadi salah satu faktor pendorong bagi karyawan dalam melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh untuk mencapai kinerja terbaik dan menumbuhkan loyalitas yang tinggi. Dan pemberdayaan manusia sebagai modal sekaligus pembahasan terakhir yaitu reward dan punishment. Penghargaan bagi yang mencapai sukses dan hukuman bagi yang gagal merupakan salah satu alat yang ampuh untuk memotivasi karyawan. Karyawan akan merasa dihargai dan diakui jika memperoleh reward atas prestasinya dan akan menjadi berhati-hati jika ada hukuman atas kesalahan yang diperbuatnya. Penghargaan dapat dalam bentuk finansial atau dalam bentuk lain yang bermakna setara. Nah, hal-hal tersebut merupakan sebagian dari indikator bahwa perusahaan memiliki sikap dan keyakinan bahwa karyawannya adalah merupakan modal manusia bagi perusahaannya yang harus masuk dalam rencana pengembangan dan pemberdayaan secara sistematis. Tentu masih banyak faktor lain sebagai indikator yang dapat dilaksanakan perusahaan sebagai bentuk pengakuan kepada manusia sebagai modal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thinking of you.